Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi, sebagai umat Islam wajib untuk mengatur waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu-waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Namun umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sebaiknya dihindari. Di antara 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh. Meskipun biasanya waktu pagi hari terasa sangat nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya menghindari. Pasalnya tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Waktu pagi adalah hari diturunkannya rezeki, turunnya berkah dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala kegiatan hari itu, sehingga pagi tersebut menjadi waktu mahal. Yang kedua adalah tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau diambil dari kata ilat yang bernama penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linuk. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akan hilang, maka janganlah ia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga adalah tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Para muhajirin dan ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, banyak yang mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah. Tetapi tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan kebiasaan,
tidurlah setelah sholat Isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat tobat, sholat witir, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.